Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sada Yunita, Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Siap. Baik, Bapak Fasil, Bapak Budiono, perkenalkan ini kepala sekolah saya yang cantik jelita, Sada Yunita Puspitasari. Jadi hari ini saya akan mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang mana dalam tujuan pembelajaran hari ini untuk mewawancarai kepala sekolah terkait kepemimpinannya di modul 3.1. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ustazah Yunita dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, jadi memang antara dilema etika dan juga rujukan moral ini merupakan kasus yang sering terjadi di sekolah pada khususnya. Nah, namun kami mengidentifikasi hal itu dengan cara cermat dan apa akar dari permasalahan tersebut. Apakah itu mengarah ke individual atau mengarah ke kelompok atau golongan tertentu. Nah, kalau sudah mengarah ke individual atau golongan tertentu, berarti ada kepentingan yang bermain di dalamnya. Oleh sebab itu, maka kita harus bijaksana dalam menyikapinya. Jangan sampai keputusan-keputusan kita sebagai pimpinan itu berefek pada runtuhnya kekuatan kesolidan di sekolah yang saya pimpin. Oleh sebab itu, menyikapi atau keputusan-keputusan kebijakan yang akan kita buat tentunya harus sesuai dengan akar permasalahan dan jangan sampai keputusan itu membawa keburukan bagi sekolah, karena tentunya segala kebijakan itu haruslah merupakan hasil yang memiliki resiko terendah dari seluruh dampak dari yang akan kita ambil. Oleh sebab itu kita harus menganalisis betul-betul mana keputusan, kalaupun memang harus ada risiko, maka kita akan upayakan risiko itu sejauh mungkin. Terima kasih atas penjelasan. Langsung saja untuk pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ustazah Yunita dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebijakan? Kebajikan. Ya, jadi begini. Kadang memang, makanya tadi saya sebut itu kan ada kepentingan individual, ada kepentingan golongan tertentu. Nah, kalaupun itu sama-sama benar, harapannya sebagai pimpinan itu bisa menyikapinya dengan resiko yang paling rendah. Jadi pendekatan personal itu yang menjadi efektivitas tertinggi. Kalaupun mereka memiliki sama-sama nilai kebajikan, tentunya asal-muasalnya pun ada akar permasalahan yang konkret yang harus dilakukan. Nah, kita mengatasinya berdasarkan akar masalah tersebut. Kalau misalnya dua-duanya memiliki dua atau kesamaan nilai kebajikan, ya maka kita akan mengumpulkan keputusannya. Toh kesemua ini bukanlah untuk mengeksekusi, menghukum, tapi adalah mengarahkan bagaimana permasalahan tersebut bisa terselesaikan dan menjadi kebaikan untuk pemasangan di SD Muhammadiyah Gabungan Surabaya. Begitu. Jadi yang paling utama adalah kita mengidentifikasi akar masalah, kemudian bagaimana kita melakukan pendekatan personal untuk melakukan komunikasi pendekatan supaya permasalahan ini bisa terselesaikan dengan cara kekeluargaan. Seperti itu. Terima kasih untuk wawancara itu. Pertanyaan kedua, langsung saja ke pertanyaan yang ketiga. Langkah
prosedur seperti apa yang biasa Bu Yunita lakukan selama ini? Jadi yang pertama, untuk mencari akar permasalahannya terus tentu saja kita harus menggali lebih dalam. Menggali lebih dalam ini bisa melakukan observasi, pengamatan. Yang kedua, bisa melakukan pemanggilan dengan figur-figur terkait dengan permasalahan tersebut, lalu menjaring pendapat, jejak pendapat seluruh stakeholder yang terkait dengan permasalahan itu, mulai dari guru yang terkait, karyawan yang terkait, sampai dengan mungkin wali siswa atau pengurus yayasan yang terkait. Dengan melakukan jajak pendapat itu, maka akan diketahui solusi dengan resiko terkecil yang bisa kita lakukan dalam rangka pengambilan kebijakan keputusan. Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Yunita anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, yang paling efektif itu adalah ketika kita melakukan pendekatan personal terhadap individu maupun kelompok. Nah, ketika pendekatan individu ini akan terjalin bonding yang kuat, tidak hanya pembinasaan begitu ya, tapi orang itu kan akan muncul empati, dimanusiakan, humanis, pendekatan humanis antar pimpinan dan bawahan itu akan terjalin komunikasi yang lebih efektif. Itu kalau yang selama ini kita terapkan. Rasa peduli itu. Ya. Baik, terima kasih. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, yang menjadi tantangan itu adalah cara penyampaian. Jadi meskipun sudah beberapa tahun kita menjadi pimpinan masalah itu kan pasti mengalir, berubah dengan perjalanan waktu begitu kan. Dan komunikasi itu tidak mudah. Padahal itu adalah inti permasalahan biasanya. Nah, itu yang menjadi tantangan tersendiri, bagaimana mengkomunikasikan hal itu supaya orang lain yang kita berikan dampak itu merasa legowo dan tidak dihakimi. Nah, itu yang paling utama menjadi tantangan tersendiri yang sampai sekarang terus selalu ada dan selalu muncul. Gitu. Terima kasih Saudara Yunita. Pertanyaan selanjutnya, apakah Saudara Yunita memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Saudara Yunita langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang untuk menyelesaikan gitu? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Nah, kalau seperti ini itu kita fleksibel dalam arti kita harus melihat akar masalahnya dulu, sebesar apa, urgensinya seperti apa, prioritasnya seperti apa, sehingga kita harus menghadapi hal ini. Karena tidak semua kita bisa selesaikan di tempat. Ada kalanya kita perlu waktu untuk melakukan pendekatan personal terlebih dahulu sehingga kita bisa penyelesaiannya lebih humanis. Ada kalanya bisa kita sampaikan langsung kalau kita permasalahan juga berbeda. Ada kalanya yang butuh proses atau penjadwalan khusus dalam melaksanakan kegiatan tersebut dalam penyelesaian masalah. Jadi kita mengukur prioritas dan akar masalahnya seperti apa serta resikonya bagaimana, itu kita sesuaikan dengan permasalahan. Tidak bisa kita bikin pura pasti nanti seperti ini, pasti seperti ini. Tapi kalau itu menurut urgensinya harus diselesaikan hari itu juga, tentunya akan saya ambil cara komunikasi terefektif yang bisa dilakukan pada saat itu. Kita lihat dari segi bentuk permasalahan seperti apa. Begitu. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah salah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Saudara Yunita atau Bu Yunita dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
kami itu kan di dalam Muhammadiyah itu kan kolektif kolegial ya. Semua kepemimpinan itu tidak otoriter dari kepala sekolah maupun pemimpin yayasan sendiri dalam mengambil keputusan. Semuanya pasti dibicarakan dengan seluruh stakeholder. Itulah kalau ciri pemimpin di Muhammadiyah itu seperti itu. Jadi nggak ada ceritanya orang sendiri mengambil keputusan, tidak ada. Pasti selalu berdiskusi, bermusyawarah dengan stakeholder yang terkait. Meskipun mungkin tidak seluruhnya diajak bicara, tapi setidaknya pasti menyangkut. Kalau di kita ada kaul, ada meskipun tidak kaul, tapi beliau tahu kejadian tersebut, punya kompetensi tersendiri dalam mengambil keputusan tersebut, kita ajak bicara. Karena prinsip kepemimpinan di Muhammadiyah pada khususnya adalah kolektif. Terima kasih. Pertanyaan terakhir Mr. Yunita, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Mr. Yunita petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Ya. Jadi pengambilan keputusan dilema etika itu memang yang paling utama itu adalah pendekatan interpersonal untuk mengetahui akar permasalahan dan juga menjalankan solusi kebijakan yang akan ditarik. Jadi semuanya mengarah ke interpersonal, baik itu secara individual maupun golongan tertentu. Itu yang perlu dilatihkan, diupayakan agar satu sama lain menjadi nyaman bersama, tapi bukan menyamankan diri di Muhammadiyah. Terima kasih atas waktunya Mr. Yunita. Sama-sama. Maaf mengganggu waktu jadwalnya yang lain. Wawancara ini sangat bermanfaat dan sangat memperoleh maksudnya wawasan yang luas tentang kepemimpinan itu bagaimana. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.